Shalom, Godly Family yang dikasih Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya. Jika pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Namun kita hanya membaca pada ayat yang ke-23 saja. Demikianlah firman Tuhan. 23 jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saudara yang dikasih Tuhan, Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, di mana provinsi ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dari perikanan, kehutanan, dan sumber daya mineral seperti emas, perak, dan tembaga. Namun di sisi lain, pertumbuhan infrastruktur khususnya jalan sangatlah tertinggal jauh dari daerah-daerah lain seperti Provinsi Bali, apalagi provinsi yang ada di Pulau Jawa. Mereka harus berjalan berhari-hari untuk mendapatkan bahan makanan, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Maka dari itu, Presiden Jokowi mengutus dan memerintahkan Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimulyono untuk mempersiapkan dan membuatkan jalan dari Sorong sampai Merauke, sehingga orang-orang yang ada di pedalaman atau yang terisolasi dipermudah untuk mendapatkan kebutuhannya, khususnya mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Demikian dengan Allah. Ia mengutus seseorang untuk berseru dan berkata supaya mempersiapkan jalan, karena Sang Mesias akan segera datang seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Orang yang berseru tersebut adalah Yohanes Pembaptis. Ia membaptis dengan air, namun Sang Mesias atau Kristus akan membaptis dengan Roh. Beberapa hal yang boleh kita pelajari dari Yohanes Pembaptis adalah: pertama, memiliki kerendahan hati, di mana Yohanes dengan kesederhanaannya mengakui bahwa ia hanya sebatas utusan atau alat Tuhan, yang dimana sebenarnya tidak pantas menerima tugas ini, bahkan dikatakan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Kedua, memiliki hati memberitakan Injil. Yohanes Pembaptis memiliki hati untuk menyuarakan akan kedatangan Sang Juru Selamat, di mana ketika seseorang percaya kepadanya akan mendapatkan kepastian keselamatan, dan Juru Selamat tersebut adalah Yesus, anak Maria dan Yusuf. Ketiga, rela berkorban. Dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis mau dan rela berkorban dengan tidak diakui sebagai utusan Tuhan dan tidak dipercaya. Bahkan kelak ia akan dipenjara dan dibunuh menjadi martir. Namun ia rela melakukan semuanya itu supaya semua orang mau percaya dan mendapatkan keselamatan. Demikian dengan kita saat ini. Seharusnya kita meneladani dan belajar untuk mempunyai hati seperti Yohanes Pembaptis, di mana dengan kerendahan hatinya kita juga rela menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil. Seharusnya kita tidak layak menerima tugas ini, namun ia melayakkan dan mempercayakan tugas mulia ini kepada kita. Maka dari itu, beritakanlah kabar sukacita ini dengan mau dan rela berkorban demi kemuliaan Allah. Walaupun kita menyadari ini tidaklah mudah, namun kita percaya dengan pemberitaan Injil ini, Tuhan bekerja dan membawa banyak orang menjadi percaya, dan yang sudah percaya imannya boleh terus bertumbuh serta diteguhkan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, kami bersyukur jika Engkau memberikan kepercayaan dan kehormatan bagi kami untuk memberitakan Injil keselamatan. Teruslah berikan kami kerendahan hati dalam menyampaikan kabar keselamatan, dan juga memiliki hati yang rela berkorban demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.